salam pada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pagi ini pada semangat semua, udah pada sarapan ya? Alhamdulillah. Kalau sarapan, maka kita akan berstamina, sehat, dan bisa mengerjakan kegiatan belajar mengajar ini dengan baik. Nah, hari ini sebelum belajar kita berdoa. Ayo ketua kelas pimpin berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Wabil Islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, Ibu absen dulu. Hari ini semuanya hadir enggak? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir, sehat ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada cinta tanah air, ya maka kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ayo sekarang kita tegak semuanya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, untuk penguatan cinta Al-Quran, marilah kita membaca surat-surat pendek dulu. Silakan kepada siapa hari ini yang bertugas? Siapa? Alif ya? Ya, silakan Alif untuk memimpin membaca surat pendek dulu. Marilah teman-teman kita bersama membacakan surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Anak-anak, setiap hari itu kita harus berusaha menjadi yang lebih baik gitu ya. Jangan takut melihat kepada diri kita masing-masing. Apa sih yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah ada hal yang baik yang kita lakukan pada hari ini atau justru hal yang buruk gitu ya? Kemudian Ibu mau tanya, apakah dulu di SD kalian sudah pernah belajar iman kepada malaikat? Pernah. Oh pernah ya. Kalau sudah pernah Ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak apa arti iman kepada malaikat? Ada? Oh iya silakan Alif. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah dan diciptakan dari cahaya. Ya betul, tepuk tangan, masih ingat Alif. Ibu tanya lagi, mengapa introspeksi itu menjadi hal yang penting bagi umat Islam? Ada yang bisa jawab? Ya, jadi dia apa? Karena dengan introspeksi diri, seseorang dapat menyadari kesalahannya dan mulai memperbaiki. Ya betul, Masya Allah. Ibu tanya lagi, apa sih yang terjadi jika manusia itu nggak pernah berintrospeksi? Oh silakan ya. Maka manusia tidak akan menyadari kesalahannya, dosanya bertumpuk dan jauh dari kebaikan. Ya betul, Masya Allah, pintar-pintar. Nah, kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini tentang mawas diri dan introspeksi
introspeksi dalam menjalani kehidupan, Ibu ada tujuan yang ingin akan kalian capai setelah pembelajaran ini berlangsung. Di mana yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama serta tugas malaikat dengan benar. Tiga, peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan contoh sikap mawas diri dan introspeksi yang terinspirasi dari tugas malaikat. Nah, sekarang kita nyanyi dulu ya tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Siap? Ya, oke. Kita bersama-sama. 1, 2, 3. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail membagi rezeki. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Israel mencabut nyawa. Mungkar nakir menanyai dalam kubur. Rokib atid mencatat amal baik dan buruk. Malaikat Malik menjaga neraka. Malaikat Ridwan menjaga surga. Kegiatan di tahap 1 tentang orientasi masalah peserta didik dengan berbasis masalah. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video bahan ajar yang telah Ibu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Aprila Kartikasari pada materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan untuk kelas 7 bab 7. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah kalian tadi menonton video bahan ajar yang telah Ibu buat, nah sekarang Ibu kasih contoh tentang permasalahan ya. Pak, aku mau yang ini. Iya, tapi ingat, lihat tanda halalnya. Ada tidak di bungkusnya itu? Pak, lihat tuh. Wah, anak itu mau mencuri. Hei, kamu ini mau mencuri ya? Enggak kok, aku cuma mau lihat-lihat aja. Memangnya kamu pikir semua yang kamu lakukan ini tidak ada yang mengawasi ya? Begitu? Iya nih, kamu tahu tidak sih kalau setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat? Kamu tidak takut ya? Malaikat itu apaan sih? Kamu tahu tidak? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang mendapat tugas khusus dari Allah. Oh, jadi kamu belum tahu ya? Malaikat itu jumlahnya banyak. Di antaranya ditugaskan untuk mencatat semua perbuatan manusia, termasuk perbuatan buruk kamu. Dan nanti di akhirat, semua catatan itu akan menjadi bukti untuk menyiksa kamu. Ya, selama ini aku belum tahu apa itu malaikat. Tolong jelaskan pada aku dong. Boleh, dengarkan baik-baik ya. Nah, jadi anak-anak, tadi kan sudah Ibu menayangkan video. Nah, dari situ, dari gambar video tadi, itu ada permasalahan kan? Ada nggak masalahnya? Ada. Masalahnya bahwa si anak tadi ada anak yang sedang mencuri. Mencuri di mana? Di toko. Nah, mencuri di toko makanan, ya. Dan kemudian dia ketahuan nggak tadi nyurinya?
Ketahuan. Nah, setelah ketahuan, akhirnya apa? Dia dikasih tahu bahwa itu nggak baik dan dia berjanji akan tidak mengulangi lagi, ya kan? Nah, itu sebuah masalah. Karena itu, ya, dari permasalahan itu kemudian kita ambil introspeksi bagaimana cara dia, ya, si anak tadi mengimani malaikat atid dan roh tauhid. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan cara introspeksi. Si anak tadi harus introspeksi. Dan introspeksi bahwa dia itu harus menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Dia harus mengakui kesalahannya. Kemudian setelah mengakui kesalahannya, dia berusaha untuk menjadi yang lebih baik di masa depan. Dia harus merenung tentang perbuatan itu bahwa dia itu perbuatan yang buruk. Bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Silakan untuk duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Ibu bagikan LKPD, kemudian di sini ada materinya. Materinya kalian baca, ya. Kemudian sudah itu ada Ibu sampaikan di sini ada petunjuk kerjanya, ya. Dilihat ada petunjuk kerjanya, ya. Yang pertama kalian harus membaca skenario masalah yang telah Ibu berikan, kemudian pilih salah satu skenario. Di situ ada 3 skenario, ya. Ada 3 skenario, kemudian kalian pilih salah satu skenario itu. Nah, kemudian silakan kerjakan dengan kelompoknya. Ya, setelah dikerjakan, nanti kalian diskusikan hasilnya dengan cara presentasi ke depan, gitu ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai kalian diskusinya? Kalau sudah, sebelum kita presentasi, ya, silakan kita bikin ice breaking dulu ya. Ya, kita baris semuanya ke sini. Yang perempuan depan, ayo. Yang laki-laki di belakang, perempuan depan. Nanti kalau Ibu ngomong itu perbuatan baik, kalau amal baik dia kamu lompatnya ke kiri, ya. Kalau amal buruk berarti kalian lompat ke kanan. Paham? Oke, sekarang Ibu ngomong. Membantu teman mengerjakan tugas. Amal baik. Oh, betul. Berbicara kasar kepada orang tua. Amal buruk. Membersihkan lingkungan. Amal baik. Oke, sekarang setelah kalian melakukan ice breaking, kita masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silakan kelompok mana dulu, silakan mau mempresentasikan. Oh, silakan ya, kelompok situ, kelompok Usman ya, Usman bin Affan. Ya, maju silakan. Semuanya maju ke depan. Baca permasalahan kalian apa yang kalian, itu kan ada 3 permasalahan, ya kan? Kalian ambil permasalahan yang apa? Skenario masalah 1. Oh ya. Seorang siswa sering melupakan kewajibannya dalam beribadah, seperti berdoa sebelum belajar atau mengaji. Ia merasa tidak ada yang memperhatikan amal perbuatannya. Bagaimana introspeksi diri dan iman kepada malaikat dapat membantu memperbaiki ini? Jawab. Siswa perlu merenungkan perilaku sehari-harinya, terutama terkait ibadah. Dengan introspeksi, ia bisa bertanya pada diri sendiri, mengapa saya sering melupakan doa dan ibadah? Apakah ini sesuai dengan tujuan hidup saya sebagai seorang muslim? Introspeksi memungkinkan siswa menyadari pentingnya berdoa dan beribadah sebagai bentuk rasa syukur.
Terima kasih, bagus. Kasih tepuk tangan dulu, aplaus dulu untuk kelompok Usman bin Affan. Sangat baik sekali presentasinya. Silakan duduk kembali. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak tentang tadi mereka yang diskusi tadi? Ya, sudah tahu ya. Oke, sekarang kalian sudah mempresentasikan semuanya. Silakan dikumpulkan hasil kerjanya tadi, kumpulkan. Kita dapat ambil kesimpulan ya. Kita ambil kesimpulan apa kesimpulannya? Bahwa keimanan kita kepada malaikat Atid dan Raqib mengajarkan kita bahwa malaikat itu adalah pencatat amal baik dan amal buruk. Setiap yang kita lakukan pasti akan berdampak ya, karena dicatat oleh malaikat itu. Karena itu penting bagi kita untuk melakukan introspeksi diri, harus memperbaiki amal kita gitu ya. Kita juga harus sadar diri bahwa setiap manusia pasti punya kekurangan, tapi dari kekurangan itu kita belajar untuk menjadi lebih baik di masa depan. Oke? Nah, karena itu anak-anak, supaya kita paham betul, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa misalnya? Dengan rajin beribadah. Terus apa lagi? Misalnya dengan jangan malas mengerjakan tugas. Apalagi misalnya selalu sadar diri bahwa kita pernah melakukan kesalahan dan harus selalu berkata dengan jujur, ya kan? Itu dari yang sudah kita pelajari tadi. Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari tadi, Ibu sudah siapkan soal tes pengetahuan. Silahkan dikerjakan secara individu. Ya, silakan dikumpulkan jawabannya. Kumpulkan. Setelah kita di kegiatan penutup, alhamdulillah sampai di sini kita Ibu ada pertanyaan untuk kalian di akhir terakhir ini. Jadi apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini, materi tentang introspeksi dan iman kepada malaikat? Apa yang kalian pelajari? Ada yang tahu? Ya, silakan Jessica. Yang kami pelajari adalah bahwa introspeksi membantu kami merenungkan kesalahan dan memperbaiki diri. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Jessica. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan Rehana. Introspeksi diri dijelaskan sekitar Allah semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Betul. Masya Allah. Tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi siapa yang bertanya? Oh, silakan. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat dan ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Wah, Masya Allah, pintar sekali. Nah, setelah kita belajar tentang materi ini, Ibu harap di rumah juga kalian selalu mempraktekkan ya. Dengan Ibu sampaikan tadi, selalu berkata jujur, sholat tepat waktu gitu. Kalau perlu bikin kertas, kemudian kalian catat aktivitas kalian. Oh, hari ini aku berbuat baik ini loh. Oh, hari ini aku sholat tepat waktu. Jadi ada memang buku harian kalian untuk mencatat aktivitas kalian gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang bertanyakan lagi? Nggak ada. Ya, jadi mari kita simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini ya tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan ya, bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Malaikat siapa tadi? Atid dan Raqib yang mencatat amal baik dan amal buruk
kita. Sehingga ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau melakukan aktivitas harus selalu waspada, ya, supaya yang kita lakukan selalu di jalan Allah. Paham? Ya. Mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.